Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Catatan buruk di turnamen mini kalah 1-2 dari Selandia Baru dan 0-1 dari Guatemala belum lama ini merupakan pukulan sekaligus pembelajaran penting bagi pelatih Sinteyong menghadapi Piala Asia awal Maret ini dan Piala Dunia Under-20 pada Mei mendatang. Yang mengejutkan, pelatih Sinteyong menyebut timnas Under-20 belum siap secara fisik dan mental menghadapi Piala Asia Under-20. Persiapan tidak maksimal, kata Sinteyong, karena klub-klub Liga 1 enggan melepas pemain ke pelatnas. Padahal, Sinteyong tahu bahwa kepentingan klub dan kompetisi Liga 1 sebagai pilar industri sepak bola Indonesia sangat krusial untuk menghasilkan skuad timnas yang tangguh. Beberapa hari lalu, Sinteyong mengatakan bahwa kekuatan tim Garuda hanya 50% dari kekuatan terbaik, karena ada 5 pemain yang tidak dibawa ke Uzbekistan kali ini. Yang menyesalkan, Sinteyong sepertinya meremehkan 23 pemain produk Liga 1 Indonesia yang kini dia bawa ke Uzbekistan. Dikatakan bahwa para pemain yang dia bawa tidak kompetitif dengan 3 tim lawan di grup A, Turkmenistan, Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Ujung dari semua komentar kontroversial Sinteyong ialah permintaan STY, julukan Sinteyong, agar para pendukung timnas tidak menaruh harapan besar terhadap hasil di Uzbekistan, yaitu harapan lolos ke babak perempat final sesuai dengan target PSSI. Saya tidak habis pikir mengapa Sinteyong komentarnya begitu konyol. Karena persiapan tim ini sudah berjalan 15 bulan sejak Platnas pertama September tahun 2021, dan tercatat sudah 4 kali Platnas jangka panjang di dalam maupun di luar negeri, dengan belasan kali uji coba internasional, plus 3 kali terjun dalam turnamen internasional yang kompetitif. Itu lengkap di Prancis, Piala AFF Under 19, kualifikasi Piala Asia Under-20 tahun lalu. Perlu dikemukakan berita 2 tahun lalu bahwa total biaya yang pernah diajukan PSSI ke Kemenpora untuk persiapan timnas Under-20 ini sekitar 174 miliar. Itu jelas dana APBN, uang rakyat Indonesia. Dan khusus menghadapi Piala Asia Under-20 tahun 2023 ini, timnas asuhan Sinteyong dipersiapkan selama 1 bulan penuh dengan 3 kali uji coba internasional lewat turnamen mini. Saya ingin mengatakan begini, mencari kambing hitam yang cenderung dramatis memang selalu menjadi kebiasaan Sinteyong selama ini. Jika kita cermati, seorang pelatih profesional di berbagai belahan dunia umumnya usai timnya kalah mengatakan seperti ini: saya mengapresiasi kerja keras para pemain di lapangan, dan kekalahan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pelatih. Dalam setahun terakhir, saya tak pernah mendengar dari mulut Sinteyong kalimat kekalahan atau kegagalan ini menjadi tanggung jawab saya. Yang sering kita baca di media atau dengar di televisi, Sinteyong menyebut sejumlah alasan mengapa timnya kalah, lalu ditutup dengan kalimat pemaaf. Saya minta maaf kepada seluruh pendukung tim nasional Indonesia. Jadi mencari kambing hitam dulu, baru minta maaf. Dan publik pun memaafkannya. Sinteyong tidak gentle mengakui kekalahan tim asuhannya adalah kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kita seperti menonton film seri saja. Sinteyong piawai menempatkan dirinya sebagai aktor sentral tim nasional, sehingga meski gagal di Piala AFF tahun 2020 dan tahun 2021, serta gagal di SEA Games dan Piala AFF tahun 2022 lalu, popularitas Sinteyong tetap tinggi sampai ia menjadi bintang iklan beberapa produk. Menjadi bintang iklan memang hak Sinteyong dan tidak melanggar regulasi. Tetapi saya sependapat dengan pelatih Persija Thomas Doll yang mengatakan bahwa menjadi bintang iklan itu tidak etis karena menunjukkan ketidakseriusan profesional pelatih. Berbeda dengan pemain profesional, Thomas Doll mengatakan dirinya tak pernah melihat pelatih top dunia menjadi bintang iklan karena berpotensi terjadinya konflik kepentingan dengan produk sponsor klub ataupun tim nasional. Kembali soal kebiasaan mencari kambing hitam, kita masih ingat bagaimana Sinteyong menuding regulasi AFF sebagai biang kegagalan tim Garuda Under-19 gagal ke semifinal di kandang sendiri.
usai dihajar Thailand 0-4 di final Piala AFF tahun 2021, Sinteyong menyebut dua alasan. Pertama, mayoritas pemainnya belum pernah berlaga di Piala AFF. Lalu, dia menyebut masalah mental pemain yang tertekan jika melawan tim yang lebih kuat, dalam hal ini Vietnam ataupun Thailand. Usai kalah 0-1 dari Thailand di semifinal SEA Games 2021, Sinteyong menyebut tiga alasan. Mental pemain kalah sebelum bertanding lawan tim kuat seperti Thailand. Kedua, para pemain emosional sehingga lahir 3 kartu merah. Dan yang terakhir, penyelesaian akhir yang buruk. Begitu juga ketika kalah 0-2 dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF lalu. Sinteyong menyebut stadion Maidin tidak familiar bagi timnas Indonesia. Bahkan dia menyebut rumput di lapangan stadion milik Vietnam itu. Bahkan Sinteyong sampai berantem secara terbuka dengan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Penilaian Sinteyong di sela-sela Piala AFF 2022 juga tidak elok. Ia mengatakan timnas ini sudah banyak mengalami kemajuan dan lebih baik dari timnas-timnas sebelumnya. Maksudnya sebelum Sinteyong datang. Komentar Sinteyong ini sepertinya begitu membanggakan diri, kalau tidak dibilang angkuh, sekaligus menghina puluhan pelatih tim nasional sebelum-sebelumnya. Sebagai mantan wartawan peliput sepak bola sejak awal tahun 1990-an, saya mengenal cukup baik sederet pelatih tim nasional Indonesia, baik kepribadian atau karakter maupun pengetahuan mereka tentang sepak bola global maupun sepak bola nasional. Karena saya bukan cukup kerap mewawancarai, tetapi juga sering berdiskusi dengan pelatih-pelatih tim merah putih. Sebut saja Anatoli Polosin dari Rusia, Romano Mate dari Italia, Todd Grip dari Swedia, Bernard Sum dari Jerman, Henk Willems dari Belanda, Ivan Kolev dari Bulgaria, Alfred Riedel dari Austria, hingga putra Indonesia, Roni Patinasarani, Danur Vindo, dan Benny Dolo. Di mini turnamen yang belum lama usai, Sinteyong berkali-kali menunjuk pemain banyak melakukan kesalahan, baik dalam hal mencetak gol maupun untuk menghindari gol. Usai kalah dari Guatemala, ia menyindir juga wasit. Ia mempertanyakan apakah wasit itu dari Indonesia atau dari Guatemala. Padahal Sinteyong tahu wasit-wasit di turnamen mini ini semuanya dari Indonesia. 2 gol Selandia Baru dan 1 gol dari Guatemala memang betul kesalahan individu maupun kesalahan koordinasi lini belakang timnas. Namun tidak arif jika Sinteyong melempar kesalahan kepada pemain yang notabene sudah digemblengnya selama 15 bulan, minimal 1 bulan terakhir. Dengan kata lain, jika para pemain masih sering melakukan kesalahan elementer, berarti ada yang salah dalam metode kepelatihan Sinteyong. Sehingga kesalahan-kesalahan elementer itu masih terjadi selama 15 bulan Sinteyong menangani timnas Under-19. Saya harus katakan bahwa pernyataan timnas Under-20 belum siap disebut sebagai alasan yang disampaikan ke publik sejak dini jika nanti timnas asuhan Sinteyong ini gagal di Uzbekistan. Misalnya, kalah dari sisi skor dan kalah dari sisi permainan. Sebab, usai kualifikasi Piala Asia Under-20 tahun lalu, Sinteyong optimis bisa memenuhi target PSSI lolos ke babak perempat final. Jangan sampai Sinteyong kembali menuding Persija, Persib, PSM yang telah menghambat Platnas karena 3 pelatih klub elit ini terlambat atau menahan pemain untuk dikirim ke Platnas. Dan jangan sampai juga menyalahkan Roberto Kuate dan Marcelino Ferdinand dari Persebaya yang tidak berdiskusi dengan dirinya sebelum 2 pemain ini terbang ke Turki dan Belgia. Atau PSSI dan pemerintah terlambat memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang berlaga di Eropa. 3 pemain itu yang sangat diharapkan oleh Sinteyong. Saya membaca Sinteyong sudah menyadari jika tim Garuda Under-20 bakal gagal di Piala Asia Under-20. Karena itu, sejak saat ini, Sinteyong mengatakan tim Garuda Under-20 tidak siap bersaing di Uzbekistan. Dan untuk menenangkan semua pihak, publik, PSSI, pemerintah, Sinteyong pun berjanji akan menggenjot latihan dengan intensitas tinggi pasca Piala Asia Under-20 di Uzbekistan, agar tim siap untuk bersaing di Piala Dunia Under-20 bulan Mei mendatang.
Dan jika nanti sukses di Uzbekistan, maka Sinteyong akan menjadi pahlawan dan dieluk-elukan. Ya, kita maklum, itu strategi komunikasi Sinteyong untuk mengambil hati publik sepak bola negeri ini. Tapi kita tidak boleh terkecoh oleh strategi komunikasi ala Sinteyong ini. Sebab fakta menunjukkan, di putaran final Piala Asia Under-20 tahun 2018, timnas Under-19 saat itu sukses menembus babak perempat final. Saat itu, pasukan Indra Safri meraih 2 kemenangan, menang 4-1 atas Cina Taipei dan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, lalu menyerah 5-6 dari Qatar lewat drama adu penalti. Langkah tim Garuda Under-20 saat itu terhenti di perempat final usai takluk di tangan Jepang 0-2. Mengalahkan Uni Emirat Arab dan kalah 5-6 lewat adu penalti dari Qatar adalah fakta 5 tahun lalu saat tim Garuda Under-20 melawan 2 tim elit Timur Tengah. Ingat bahwa tim asuhan Indra Safri saat itu tanpa pemain naturalisasi. Dan kekuatan Irak dan Suriah di grup A Piala Asia Under-20 kali ini hampir sama kekuatannya dengan Qatar maupun Uni Emirat Arab 5 tahun lalu. Jadi Sinteyong harus sportif dan gentle. Melempar tanggung jawab ke pihak lain atas kekalahan tim jelas bukan sikap sportif dan gentle seorang pelatih profesional sekelas SBY yang sudah pernah melatih timnas Korsel dan sejumlah klub profesional di negaranya. Saya berharap agar PSSI di bawah komando Ketua Umum Erick Thohir memiliki tim evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sinteyong dari turnamen ke turnamen sejak dikontrak akhir tahun 2022 lalu. Jangan terkecoh oleh gaya pencitraan Sinteyong yang selalu membersihkan diri dengan mencari kambing hitam jika timnya kalah. Kedekatan Sinteyong dengan Ketua Umum Erick Thohir bahkan dengan Presiden Jokowi jangan sampai membunuh akal sehat dan sikap kritis kita. Terkait keluhan Sinteyong soal sikap klub yang menahan pemain, saya mau mengatakan bahwa pernyataan Menpora Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI bahwa merah putih prioritas ketimbang klub dan Liga 1 sangat berbahaya bagi masa depan industri sepak bola nasional. Pemain profesional itu milik perusahaan klub yang dikontrak dengan gaji miliaran rupiah. Pemain bukan milik PSSI. Kita juga misalnya tidak tahu tujuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin mengajak Sinteyong meninjau lokasi yang bakal menjadi training center timnas di ibu kota Nusantara. Kalau meminta masukan dari Sinteyong, pertanyaannya, apakah tidak lebih baik minta masukan dari ahli pembangunan dan pengelolaan training center timnas dari negara maju sepak bola seperti Jerman, Italia, atau Argentina dan Brasil? Betul bahwa timnas kita ada peningkatan kualitas di bawah Sinteyong. Tetapi peningkatan itu harus bisa diukur dan dijelaskan sehingga publik bisa memahami bahwa saat ini timnas di bawah asuhan Sinteyong masih terus berproses menuju prestasi minimal di kawasan ASEAN seperti yang diharapkan Presiden Jokowi. Gelar juara memang butuh proses, tetapi tolak ukurnya keberhasilan Sinteyong dalam menangani 3 timnas harus jelas sehingga proses evaluasinya juga berbasis data dan analisis yang kuat. Jika tidak, publik, juga Ketum PSSI dan Presiden Jokowi bisa terkecoh dan dininabobokan oleh strategi komunikasi publik ala Sinteyong yang piawai mencari kambing hitam. Satu catatan penting untuk kita pahami bersama bahwa kontrak Sinteyong sangat istimewa karena ia dikontrak dan digaji dari APBN. Kita mendukung penuh Sinteyong dalam memimpin tim Garuda Under-20 di Piala Asia Under-20 maupun di Piala Dunia Under-20 Mei-Juni mendatang. Pemilik klub dan pelatih-pelatih Liga 1, khususnya 3 tim elit yang bersaing untuk menjadi juara Liga 1, Persija, PSM, dan Persib Bandung, telah berkorban besar dengan melepas sejumlah pemain mereka yang dikontrak miliar rupiah demi merah putih. Mengapa disebut berkorban besar? Karena mereka melepas para pemain justru di tengah perjuangan mereka meraih mahkota juara Liga yang menjadi impian setiap klub profesional. Belum lagi kita bicara beberapa klub yang pemainnya dilepas ke timnas padahal mereka sedang bertarung menyelamatkan diri dari jurang degradasi. Jadi bola kini berada di tangan Sinteyong. Timnas Under-20 sudah 15 bulan
dilatih. Pelatnas jelang Piala Asia di Uzbekistan juga lumayan. 1 bulan penuh dengan 3 kali uji coba internasional melawan Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Itu sudah cukup memadai. Dan jika nanti gagal di Piala Asia, gagal menang dan gagal lolos ke babak 8 besar, Sinteyong jangan lagi mencari kambing hitam. Jangan lagi salahkan pemain, merendahkan level kualitas Liga 1, menuding beberapa klub terlambat melepas pemain ke pelatnas, atau menuding Marcelino Ferdinand tidak dilepas klubnya di Belgia. Dan alasan belum hadirnya 3 pemain naturalisasi. Harapan publik sepak bola nasional tidak muluk-muluk, hanya ingin melihat tim Garuda Under 20 bermain bagus dan mampu bersaing ketat melawan Uzbekistan, Irak, dan Suriah di grup A. Bermain dengan karakter dan gaya khas Indonesia, bermain agresif, cepat, bermain menyerang dengan bola-bola pendek. Dengan begitu, kita boleh percaya janji Sinteyong bahwa tim Garuda Under 20 akan dilatih lebih intensif sehingga lebih siap bersaing di Piala Dunia Under 20 Mei mendatang. Jadi kalau toh kalah di Uzbekistan, ya kalah terhormat, tidak memalukan, dan harus sportif. Jangan lagi persalahkan pemain. Itu saja. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga.